Di bawah laut emang sinyal gak masuk kayaknya. Abi Indonesia'dan sizin için çay getirdik. Buyurun abi. Tadına bakabilirsiniz. Şu. Arkadaşlar, merhaba. Oke guys, sebelum kita melanjutkan kegiatan kita hari ini, aku pengen ngajak kalian naik kereta bawah laut yang ada di Istanbul ini nih guys. Wadidaw, namanya kereta Marmaray. Dan sekarang aku udah ada di salah satu stasiunnya, namanya stasiun Yenikapı. Dan untuk masuk ini kita butuh ngebayar sekitar Rp8.000 ya untuk sekali naik gitu. Ini keretanya panjang banget dan super cepat. Nah, nanti aku bakalan ngajak kalian naik ke kereta itu. Dan juga kereta ini tuh tembus laut dan mengantarkan kita dari benua Asia ke benua Eropa cuma 3 menit doang guys. Kalau misalnya naik kapal atau naik mobil itu biasanya bisa sampai setengah jam gitu. Tapi ini cuma 5 menit doang. Sebelum aku ngebawa kalian masuk ke dalam keretanya, aku pengen ngasih lihat ke kalian satu hal yang unik guys di stasiun ini. Jadi stasiun ini tuh kayak museum ya. Kita lihat di sini guys. Nah, ini di samping aku sekarang ada barang-barang tua, artefak-artefak tua yang ditemukan ketika pembangunan stasiun ini ya. Stasiun ini kan di bawah tanah banget gitu. Mereka gali ke dalam tanah sampai jauh berkilo-kilometer di bawah tanah dan mereka menemukan artefak-artefak kayak gini guys. Nih ya, di sini ada kayak vas bunga, terus ada koin-koin emas dan artefak-artefak ini tuh berasal dari zaman Utsmani ya. Ini kalau kita baca penjelasannya di sini tuh dari abad ke-17 sampai 19 Masehi. Kalau misalnya kita mundur lagi guys ke belakang. Ini juga masih Utsmani, cuma ini dia lebih tua lagi. Ini sekitar abad ke-14 sampai 15. Ini tuh semacam kayak piring-piring mangkok-mangkok gitu. Di sana tadi kita lihat ada vas bunga. Kita mundur lagi ke belakang. Ini lebih tua lagi guys. Ini periode Bizantium ya, sebelum Turki Utsmani menduduki Istanbul ini. Dan kalau misalnya kita baca di sini, ini tuh dari abad ke-12 sampai 13 Masehi loh. Gila, ini harta karun ya guys ya. Kalau kita mundur lagi ke belakang, ini lebih tua lagi guys. Ini tuh dari abad ke-9 Masehi. Nih, masih pakai kayu ya. Kalau sekarang kan mungkin udah pakai baja gitu ya buat palunya gitu. Nah, ini masih pakai kayu guys. Kita mundur lagi ke belakang. Ini juga gak kalah tua guys dari yang tadi. Ini dari abad sekitar 5 Masehi gitu. Dan ini kayaknya ada sisir ya. Ini alat-alat kecantikan gitu. Terus ini juga ada kayak sol sepatu. Terus ini ada koin emas guys. Cuma ini tuh kayak replika gitu ya. Jadi mungkin yang aslinya ditaruh di museum dan yang replikanya ditaruh di sini ya. Iyalah, kalau misalnya ini uang emas asli ditaruh di sini, wah ini kaca kayaknya udah bolong nih. Diambil sama orang-orang ya guys. Jadi emang Turki itu penuh dengan sejarah ya. Bahkan mungkin masih ada banyak banget harta karun yang lama yang gak ditemukan di bawah tanah ini guys. Nah gimana? Kalian tertarik gak datang ke Turki mencari harta karun yang tersembunyi di bawah tanah? Kalian pasti bakalan jadi kaya sih. Tapi aku saranin jangan ya. Karena kalau misalnya kalian tiba-tiba gali tanah, pasti bakalan datangin polisi dan dipertanyakan gitu. Kamu mau ngapain di sini gali-gali tanah kita? Oke ya, udah cukup ngelihat museum kecil di stasiun ini. Sekarang kita lanjut guys, masuk ke dalam dan kita naik kereta bawah tanahnya. Let's go. Nah, ini di sini kalau kita lihat ada dua ya. Kalau misalnya kita pergi ke sini, bakalan pergi ke daerah Eropa. Kalau misalnya kita ke sini, ini ke daerah Asia di Istanbul. Sekarang kita pengen menuju ke daerah Asianya, karena sekarang kita lagi di Eropa. Kelihatannya keretanya udah mau datang ya. Ramai banget kan. Masuk langsung rame guys. Hitam. Padahal ini kita lagi ada di bawah laut guys. Coba ya guys, aku pengen pastiin kita lagi ada di bawah laut. Aku pengen buka internet, Google Maps. Kelihatannya di sini ada sinyal sih, 4G. Tapi nggak tahu benar-benar 4G atau 4G4G-an nih. Coba kita lihat ya, location kita, my location. Nggak bisa ya ternyata ya. Jadi di bawah laut emang sinyal nggak masuk kayaknya. Gimana ya kalau kita hilang di dalam laut? Wah, serem banget sih. Serem, bahaya banget. Iya. Ini dari tadi sampai sekarang kita masih ngelihat di luarnya hitam guys. Masih hitam tuh, lihat.
masih hitam. Tapi sebenarnya pertama kali mereka bangun ini orang Turki itu mikir kita akan lihat laut di dalamnya. Iya ya. Ternyata itu semuanya gelap. Ternyata gelap gitu. Dan buat kalian yang berekspektasi ngeliat kereta bawah laut Turki itu bisa ngeliat air laut, ikan-ikan dari dalam sini, itu salah guys, salah total. Nggak ada apapun, gelap. Nggak ada apapun, gelap kayak di bawah terowongan aja gitu. Iya. Oh, kita udah sampai di daerah Asia guys. Ayo kita turun. Ayo kita turun. Oke guys, jadi sebenarnya kalau di eskalator Istanbul itu di bagian kiri untuk orang yang jalan kayak gini, bagian kanan itu untuk orang yang mau nunggu aja gak mau jalan gitu. Jadi sebenarnya eskalator di Istanbul ini fungsinya ada dua ya. Yang satu buat orang yang lagi buru-buru, yang satu lagi buat orang yang mager guys. Yang nggak mau naik tangga gitu loh. Kita sekarang ada di stasiun Sirkeci namanya, dan di depan stasiun ini kita bisa ngelihat di sini ada papan yang panjang banget nih ya, dari ujung sana sampai ujung sana. Kalau misalnya kita baca guys, ini tuh adalah sejarah perkereta apian yang ada di Turki ini ya. Ini tuh udah dimulai dari tahun 1856 di zaman kerajaan Utsmania guys ya. Dan kalian tahu gak guys, ternyata aku baca-baca proyek kereta menyeberangi benua ini udah ada wacananya itu sejak zaman Utsmani loh. Nah mereka ini berpikir gitu ya, gimana ya kalau misalnya di masa depan itu ada kereta bawah laut yang bisa nyeberangin dari Asia ke Eropa. Dan ternyata proyek ini tuh direalisasikan 100 tahun setelah itu ya. Itu waktu pemerintahan Presiden Erdogan tahun 2012-2013 itu kereta bawah laut itu baru dibuat dan disahkan gitu. Nah guys, di sini juga ada papan informasi yang nunjukin ternyata di masa kerajaan Utsmani itu udah ada kereta yang nyambungin dari Turki ke Syam, ke daerah Suriah yang sekarang ini. Terus dari Syam ini nyambung ke Arab Saudi guys, tuh lihat, ke Tabuk, ke Hijaz ya. Berarti sebenarnya dari Turki ini kita bisa pergi ke Arab Saudi naik kereta api. Cuma sayangnya kayaknya sekarang nggak ada deh. Ada nggak sayang? Nggak ada kayaknya. Nggak ada kan ya. Justru sekarang tuh yang nyambung itu ada kereta dari Istanbul ke Bulgaria, terus lanjut ke Paris kalau nggak salah, atau ke Hungaria. Ini keren banget sih kalau misalnya bisa umroh setiap saat gitu. Karena naik kereta lebih murah ya kosnya daripada naik pesawat. Mungkin lebih lama aja gitu. Cuma kan kalau misalnya niatnya umroh, ingin pergi ke Ka'bah gitu, pasti apapun tantangannya kita hadapi gitu ya guys ya. Ini ada kucing lagi makan. Kucingnya dikasih sosis sama orang lewat guys. Kayak kucing-kucing Istanbul pengennya makan sosis, daging sapi gitu kali ya, yang yang lux-lux gitu, yang mahal. Oke guys, sekarang kita udah ada di depan Masjid Çamlıca ini. BTW sekarang suhunya ini 10 derajat ya guys. Tapi di sini berangin guys. Jadi dinginnya itu plus-plus gitu. Ya rasanya lebih dingin. Iya, meskipun ada matahari, tapi kalau misalnya kena angin juga jadi dingin gitu ya. Oke guys, jadi masjid ini tuh bukan cuma masjid ya guys, tapi ada banyak banget fasilitas-fasilitasnya. Ini kita bisa lihat guys. Ada private garden, ada conference hall. Ini buat ngumpul-ngumpul, buat rapat-rapat gitu ya, yang katanya kapasitasnya tuh bisa sampai ribuan orang masuk ke dalam sana. Wah, ada museumnya. Oke guys, ini nama museumnya, İslam Medeniyetleri Müzesi. artinya Museum Peradaban Islam. Masuknya gratis ya? Masuknya gratis. Oke guys, jadi ini dia museumnya. Kita masuk ya guys. Lumayan luas museumnya ya. Dan kalau misalnya kita lihat di sini tuh kayak ada koleksi-koleksi karpet nih di bagian sini. Di sini aku ngeliat keterangan sejarahnya ya. Tapi ini kayaknya karpet-karpet tua yang ditaruh di museum ini. Kita bisa lihat ini udah robek-robek gitu ya. Udah tua banget sih ini. Coba kita baca keterangan yang ini ya. Osmanlı 19. yüzyıl, ini karpet dari abad ke-19. Kayaknya 100 tahun yang lalu ya, di zaman Utsmani. Ini dari abad ke-18. Wow, udah 200 tahun nih umurnya. Tapi emang rata-rata karpet-karpet Turki itu kuat ya. Ini bahkan dari abad ke-16. Emang Turki itu terkenal banget ya sama kerajinan karpetnya gitu. Dan bahkan karpetnya tuh diekspor sampai ke luar negeri dan bahkan sampai ke Indonesia. Mungkin di rumah kalian, karpet yang kalian pakai itu asalnya dari Turki. Mungkin. Guys, ada replika Hajar Aswad. Guys, sorry, ini bukan replika. Ternyata ini asli ya. Tempat Hajar Aswad dari abad ke-18. Wah, waktu itu
Mekah masih dipimpin oleh kerajaan Utsmani ya. Jadi semua benda-benda Ka'bah yang diganti pada zaman itu dibawa semua ke Istanbul dan ditaruh di museum-museum kayak begini guys. Oke guys, jadi di samping aku ini juga ada kunci Ka'bah guys. Ini dari tahun 1500 Masehi ya. Aku baca-baca di internet sih, aku ketemu berita katanya motivasi masjid ini dibangun di atas bukit tertinggi yang ada di Istanbul ini supaya orang-orang itu bisa melihat masjid ini dari seluruh penjuru tempat yang ada di Istanbul ini guys. Dan emang bener sih, kalau misalnya kita jalan-jalan ke Hagia Sophia, ke Menara Galata, pokoknya kemanapun itu, kita pasti bisa ngelihat Masjid Çamlıca ini. Karena masjidnya ini warnanya putih dan dia tuh paling tinggi itu tempatnya. Jadi kalau misalnya dari jauh tuh kayak shining gitu. Iya, Kelihatan banget. Ya kan? Salah satu simbol nomor-nomor dan ukuran tentang masjid ini, ukuran minara ini 107,1. Jadi tingginya tuh 107,1 meter ya? Iya. Menaranya. 1071 itu tanggal perang penting untuk kita, perang Malazgirt. Oh, tahun 1071 Masehi itu terjadi perang Turki melawan tentara Bizantium ya? Bizantium, benar. Tentara Bizantium. Dan untuk memperingati tahun perang itu, menara ini disesuaikan dengan tahun perangnya ya. Cuma kan kalau misalnya dibangun 1000 meter, kayaknya nggak mungkin banget deh bangun menara tingginya 1000 meter ya, 1 kilometer. Wah, gila tuh kayaknya sampai pencakar langit kalah tuh. Karena ada yang berani manjat menara ini. Ngapain juga ya manjat menara ini? Tinggi banget. Ini tinggi kubahnya. Dari atas ke bawah itu 72 meter loh. Wah, ini mirip-mirip kayak tingginya Hagia Sophia ya. Yang dipercaya katanya bisa masuk patung Liberty ke dalam masjidnya gitu. Cuma kalau ini aku nggak tahu ya, ini bisa nggak ya masuk patung Liberty ke dalam masjid ini. Dan ada fakta unik loh guys. Kalau misalnya kalian lihat ya guys, ini kan di samping kubah besarnya ini ada kubah-kubah kecil ya. Nah ini jumlah kubah-kubah kecilnya ini ada 16 kubah guys. Nah filosofinya adalah 16 kubah ini adalah jumlah dari kerajaan-kerajaan Turki yang ada pada zaman dulu. Termasuk di dalamnya kerajaan Utsmani, kerajaan Seljuk, kerajaan Timuriyah, kerajaan Mughal. Nah itu kan kerajaan-kerajaan yang dipimpin oleh bangsa Turki. Itu semua disimbolkan di kubah ini guys. Oke, sekarang aku pengen ngajak kamu ke tempat minum teh dan di sana kita ngebandingin teh Turki sama teh Indonesia. Boleh? Ayo kita lihat gimana rasanya. Ya, kita lihat ya gimana rasanya. Apakah lebih enak teh Turki atau teh Indonesia? Let's go. Oke guys, sekarang kita udah ada di tempat minum teh. Ini ada teh Turki dan ini air panas ya. Coba silahkan dimasukkan tehnya. Teh Indonesia. Teh Indonesia. Karena tidak disponsori. Buat teh yang mau masuk jadi sponsor boleh banget ya. Lumayan buat nambah budget kameramen. Wanginya enak banget. Kecium kan wanginya teh Indonesia? Iya, langsung. Kalau teh Turki gimana? Sedikit aja. Kurang Sedikit. ya? Kurang Iya, tajam ya kurang. wanginya ya? Oke, aku cobain duluan ya. Boleh, silakan. Kamu juga cobain aja dulu yang teh Indonesianya. Aku cobain yang teh Turkinya. Bismillahirrahmanirrahim. Teh Turki, teh Indonesia. Enak banget. Ini pahit ya, seperti biasa rasa teh Turki yang pahit, hitam, pekat. Wah, ini teh Indonesia beda banget sih rasanya. Sebenarnya kalau mau dibandingin, tiap teh ininya punya rasa khasnya masing-masing ya. Jadi nggak bisa dibilang ini lebih enak atau ini lebih enak gitu. Ini cuma menurut kita. Kalau aku lagi pengen yang pahit-pahit banget gitu minumnya, aku bakalan minum teh Turki ini. Tapi kalau pengen yang enak, light tehnya, aku bakalan minum teh Indonesia ini guys. Aku orang Turki, tapi menurutku teh Turki itu sedikit pahit. Karena Sedikit aku pahit. suka yang manis, aku suka yang gak berat rasanya. Jadi teh Indonesia itu lebih enak. Oh Lebih iya gitu ya? kayak teh herbal rasanya. Kita bayar dulu guys. Toplam nih ke 8 lira alias 5.000 rupiah. Teşekkür ederim.
Kita kasih penjual tehnya ini, teh dari Indonesia, Abi Indonesia'dan. Sizin için çay getirdik. Tamam mı? Alırız. Sıkıntı yok. Ben alırım. Bitti şey gibi. Tamam. Buyurun abi. Tadına bakabilirsiniz. Şu Tamam. Güzel. güzel mi? Kokusu Değişiyor. nasıl? İyi, güzel. Çok güzel değil mi kokusu? Yok güzel gerçekten. O fazla yok ama güzel. Ah var. Var. Var, değil mi? Vanilya kokuyor. Aynen. Gerçekten var. Siyah çay gibi değil yani. Yok bu ayrı. Bambaşka. Bu kokulu çay. Kokulu çay evet. Kokulu. Güzel mi? Seviyor musunuz abi? Çok seviyorum. Gel bir hediyemiz olsun. Hadi. Teşekkür ederim abi. Bekleriz yine bekleriz. Nah guys, itu dia episode kali ini. Kita udah masuk keliling masjid ini ya. Juga hari ini kita udah nyobain teh Turki dan teh Indonesia. Kita bandingin yang paling enak rasanya yang mana. Juga tadi kita udah sempet ngasih tehnya ke om-om Turki ya. Oke guys, see you in this video. And as always, Görüşürüz. görüşürüz.